Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Kita sangat bersukacita, bersyukur kita boleh datang ke hadirat Tuhan yang kudus di hari yang dikuduskan Tuhan, hari Sabat, hari perhentian bagi kita masing-masing. Marilah saatnya kita hari ini mau mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersaat teduh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, kita akan bangkit memuji Tuhan. Tuhan kita itu sungguh besar, dan kita akan memuji Tuhan nomor 14, How great thou art. Tuhan adalah Tuhan yang maha mulia dan maha besar. Oleh sebab itu kita datang bersembah sujud di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan namanya yang memelihara hidup kita. Nomor 14, sungguh besar kau Allahku. Mari kita semua bangkit berdiri. Nomor 14.
kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Nomor 14 ayat ketiga. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabulah yang ku rindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Allah kami Tuhan. Tuhan yang bukan hanya jauh, yang maha besar, tapi Tuhan Engkau juga Tuhan yang dekat Tuhan, yang datang berinkarnasi ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kami. Terima kasih ya Tuhan, sehingga Engkau bisa mati bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penebusan Engkau di kayu salib bagi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang membersihkan dosa dan kelemahan kami, Allah yang menyempurnakan kami, Allah yang mengembalikan kami kepada gambar dan rupa-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memulihkan hidup kami melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tidak ada Allah lain selain daripada Engkau, Tuhan Allah Israel, yang memberikan juru selamat kepada kami, tidak terdapat di antara bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang juru selamat kami satu-satunya, pengantara antara manusia dengan Engkau. Tuhan, terima kasih, terpuji nama Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali dengan hormat. Tibalah saatnya kita akan memasuki kepada pembacaan bersahut-sahutan. Pembacaan nomor 6. Taat dan melakukan perintah Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah tandanya bahwa engkau mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menurut perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menurutin firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia akan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan,
dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubah sebab didirikan di atas batu. Kemudian orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melaksanakannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amatin mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan sudah lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara, sebelumnya kita juga akan memuji Tuhan. Nomor 162. Kasih Tuhan yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang membawa kita ke surga, juga kasih yang membawa Tuhan dari surga ke dunia ini. 162, kasih yang ajaib. Nomor 162, The Wonderful Love. 162, kasih yang ajaib. Mari kita semua merasakan kasih Allah di dalam hati kita yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. 162. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai fajar mereka. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku di hadapan Tuhan. Ku memuji Dia, ku mentinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi iman kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku merasakan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku nyanyian nomor 692 bagian belakang.
Bagi yang belum menghafalnya, kita buka nomor 692 bagian belakang. Mari kita semua bangkit berdiri. Nomor 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Murah, Maha Kasih dan Penyayang. Kembali ya Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur limpah terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih diberi napas kehidupan. Engkau masih menjaga dan memelihara kami. Dan kami masih tetap ada dalam perlindungan-Mu. Itu adalah kasih karunia yang tak terhingga ya Bapak, yang Amin. kami peroleh daripada-Mu. Tuhan, pada siang hari ini juga kami berdoakan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan tibakan mereka dengan tidak kurang satu apa. Dan bagi mereka yang tidak datang Tuhan, karena sakit, Tuhan datang kunjungi mereka, lawat mereka. Berikan mereka kesembuhan ya Tuhan, sehingga pada hari-hari yang akan datang, mereka bisa berkumpul bersama-sama kami di tempat ini. Demikian pula dengan orang yang dalam kekurangan iman dan percaya, Tuhan biarlah Engkau menggerakkan hati mereka, sehingga mereka benar-benar haus untuk datang menemui Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa akan misi dan visi dari gereja kami. Tuhan, kami hanya menyerahkan dalam tangan kasih-Mu, karena kami manusia hanya senantiasa berencana. Kami hanya mengangan-angan apa yang kami mau, tapi biarlah semua itu hanya kami taruh di bawah kaki salib-Mu yang kudus, sebab Engkau adalah Allah sumber jawaban kami. Dan mari Tuhan Engkau berkati akan gereja kami. Demikian pula dengan Bapak Gembala kami, Pak Sumiman Saud dan Ibu Susan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka sehingga mereka semakin kecil di hadapan-Mu dan Engkau semakin besar dalam kehidupan mereka. Sehingga di mana saja mereka berada, mereka menjadi saksi-Mu yang hidup. Mereka menjadi alat-Mu ya Bapa. Sehingga mereka bisa menemui orang-orang yang belum mengenal Engkau, akan disadarkan Tuhan bahwa ada Sang Juru Selamat yang ajaib, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berikan juga kami yang ada saat ini Tuhan, jemaat kami yang hanya jumlahnya sedikit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilih kami datang tempat ini. Engkau punya tujuan Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa Tuhan bisa datang ke sini, bukan hanya sebagai rutinitas kami untuk hari Minggu, tapi biarlah kami terpanggil haus akan mendengar firman-Mu. Pakai kami semua Tuhan, berikan kami saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kami saling diikatkan satu dengan yang lain Tuhan, semakin terjadi ikatan persaudaraan yang indah di dalam kami, sehingga kami bahu-membahu, kami saling menguatkan untuk mencapai kerajaan-Mu yang kekal. Bapa, kami juga dari tempat ini berdoakan saudara saya Ham Tuhan yang masih terbaring di rumah sakit saat ini Tuhan, yang besok mungkin mau di MRI. Biarlah Tuhan hanya kehendak-Mu yang jadi. Kami sebagai manusia hanya memasrahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan campur tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau saudara saya. Engkau adalah Tuhan sumber jawaban kami. Bapa, kami juga teringat Tuhan akan orang-orang yang sakit di mana saja Tuhan yang sedang menderita penyakit COVID saat ini. Tuhan biarlah penyakit ini juga dihilangkan dari muka bumi Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa terluput dari perasaan takut, perasaan gentar, dan kami senantiasa hidup Tuhan di dalam kekudusan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Pakai kami semua Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa akan sebentar lagi kami akan mendengar sabda firman-Mu yang ajaib. Biarlah Tuhan hati kami senantiasa terbuka untuk-Mu.
Engkau lembutkan Tuhan kalau hati kami masih keras, sehingga kami mudah dibentuk, sehingga kami bisa mudah Tuhan menyerap semua firman-Mu, dan pakai Bapak Gembala kami menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini. Dia dengan heran dan ajaib sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus, sehingga apabila dia berkata-kata Tuhan, itu selalu bersumber daripada-Mu. Menyadarkan kami sehingga kami pulang ke rumah kami masing-masing setelah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mendapat berkat yang baru daripada Engkau. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga teringat akan Indonesia, negara kami Tuhan yang tercinta. Tuhan Engkau berkati juga akan Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan. Berikan dia hikmat akal budi sorgawi. Biarlah dia Tuhan terjalin kerjasama mulai dari eselon yang paling tinggi sampai yang terendah Tuhan. Sehingga mereka saling membahu satu dengan yang lain, bergandengan tangan. Dan setiap apa yang keluar Tuhan menjadi keputusan dari Pak Jokowi Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa berasal daripada-Mu. Sehingga dia Tuhan bisa Tuhan membawa bangsa kami pada bangsa yang merdeka, mendasarkan keadilan. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga berdoakan para misionari yang tersebar di seluruh dunia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka, berikan mereka keberanian untuk menyampaikan firman-Mu. Berikan mereka Tuhan Yesus segala fasilitas yang mereka butuhkan, sehingga mudah mereka masuk dalam sepelosok-pelosok di mana saja Tuhan memberitakan firman-Mu. Karena sebagai janji firman-Mu, biarlah seluruh dunia mendengar akan adanya Engkau ya Bapa. Bapa yang dalam surga, kami juga teringat akan bangsa Amerika di mana kami bertempat tinggal saat ini. Biar juga Tuhan Engkau juga memberkati akan presiden kami yang sudah terpilih. Engkau juga Tuhan berikan dia hikmat akal budi yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kalau hatinya bengkok Tuhan, Engkau tolong luruskan. Sehingga dia Tuhan berikan rasa takut akan Engkau dalam memimpin bangsa ini pada bangsa yang benar-benar kuat Tuhan. Bangsa yang benar-benar kuat ekonomi. Di dalam kami hidup Tuhan, biarlah Engkau memberkati ekonomi Amerika yang mulai turun Tuhan. Kalau bersama dengan Engkau kami tahu Engkau akan memberkati. Untuk itu Tuhan, banyak sungguh yang hendak kami pinta Tuhan daripada-Mu, tapi bibir kami tak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita menyanyikan lagu nomor 37, I Love You Lord. Kita datang ke tempat ini karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, kita senang mendengar suara Tuhan. Kita mau bersama dengan Tuhan, dan kita mau menenangkan hati kita sejenak daripada kepenatan dan keramaian dan kecepatan daripada dunia ini, untuk kita bersama dengan Tuhan saat ini mendengar firman Tuhan, duduk di kaki Tuhan dengan tenang. Kita memberikan waktu kepada Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Tuhan yang Kukasihi nomor 37, I Love You Lord. Yang kukasihi, jiwaku menyembah-Mu Tuhan, oh Rajaku. Dengar doaku dengan suaraku memuaskan hatimu. Bahasa Inggris. I love you Lord, and I lift my voice to worship
in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah semuanya ini menjadi suatu yang sweet ya di telinga Tuhan. Semua suara kita memuaskan hati Tuhan. Amin. Kita persilakan Pendeta Saud menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan ya. Hari ini kita senang sekali kita boleh berkumpul kembali dan boleh beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kita akan bacakan mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat ketujuh, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Terima kasih untuk ayat-ayat Alkitab yang boleh menjadi inspirasi dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat yang kepadanya supaya firman Tuhan disampaikan, boleh jadi berkat buat bagi dirinya maupun bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema pada hari ini adalah misteri Ananias dan Safira. Misteri Ananias dan Safira. Saudara, semenjak Roh Kudus dicurahkan ke atas dunia ini dan murid-muridnya begitu semangat untuk mengabarkan firman Tuhan, kita tahu di pasal 3
Petrus menyampaikan firman Tuhan, ada ribuan orang bertobat, semangat sekali. Tuhan membuat mereka begitu cinta kepada Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Alkitab mencatat mereka setiap hari berdoa, berkumpul berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan mereka itu disukai semua orang. Luar biasa. Jadi ada orang percaya, orang Kristen disukai semua orang. Saudara, kalau hari ini kita disukai semua orang, sudah gampang kita mengajak mereka datang ke gereja. Kalau kita disukai oleh semua orang, bukan? Saudara, bagaimana hidup mereka awal-awalnya? Pertama, mereka berkumpul bersama-sama. Dan mereka itu memiliki kepunyaan masing-masing, itu mereka serahkan untuk dijual, kemudian mereka persembahkan di bawah kaki Rasul, kemudian mereka bagikan bersama-sama. Alkitab di dalam pasal yang keempat ayat 34 mencatat, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kenapa? Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki Rasul, lalu diberikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi luar biasa. Masing-masing ada gilirannya. Mereka kumpulkan harta mereka, mereka jual, dan mereka letakkan di bawah kaki Rasul, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Saudara, sekarang tiba giliran Ananias dan Safira. Mereka itu sudah menikmati bagian dari orang-orang. Mereka sudah pernah menerima pembagian dari teman-temannya. Dan sekarang giliran mereka untuk memberikan apa yang mereka punya. Alkitab mencatat ada orang tersebut bernama Ananias dan istrinya Safira. Mereka itu rupanya sudah juga berketetapan mau menjual sebidang tanah. Dan mereka berkeinginan, berjanji bahwa tanah itu kalau mereka jual, mereka akan bawa ke depan kaki Rasul dan serahkan untuk dibagi-bagikan juga. Jadi suami istri yang sangat kompak. Bagus gak saudara? Bagus. Sama-sama mempunyai niat untuk memberikan persembahan. Itu bagus sekali. Suami istri mempunyai hati yang sama, mencintai Tuhan. Sangat bagus, saudara. Saya pernah bertemu dengan anggota gereja, bukan di sini, di tempat lain. Mereka itu kelihatannya cinta Tuhan. Si suami berjanji akan memberikan sejumlah persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi waktu dia pulang ke rumah, mendengar nasihat tanda kutip dari istrinya, minggu depan dia datang, dia cancel. Gak jadi katanya. Jadi komitmennya bisa batal karena pasangan tidak setuju. Saya juga pernah mendengar seorang ibu share kepada saya, dia bilang suamiku marah-marah. Saya tanya kenapa? Dia bilang saya mendukung pekerjaan Tuhan, dia marah-marah. Dia marah sekali, emosi sekali, naik darah. Dia mendengar saya mendukung pekerjaan Tuhan. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, sekarang Ananias dan Safira, mereka dua orang bersepakat. Sama-sama mau dukung pekerjaan Tuhan. Lalu mereka bersama-sama menjual tanah yang sudah mereka janjikan. Ayat kedua mencatat, dengan setahu istrinya. Jadi istrinya tahu. Istrinya bukan tidak tahu. Dia bukan diam-diam menjual. Tidak. Istrinya tahu. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu
dan sebagian lain dibawa diletakkannya di depan kaki rasul. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menahan apa yang sudah dia jual, mungkin karena waktu mau dijual harganya naik. Tadi waktu mau dipersembahkan mungkin harganya masih murah, oke lah, saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, bagi-bagikan. Tapi waktu mau dijual harganya kok bagus sekali ya, kok rasanya jadi banyak ya. Jadi dia merasa keberatan untuk diserahkan semuanya. Dia potong separuh, sebagian dia serahkan. Masalahnya bukan dia ambil sebagian atau dia tidak serahkan semua, bukan itu masalahnya. Kenapa? Karena itu milik dia. Terserah dia mau serahkan seberapa banyak, terserah, gak masalah. Dia bukan mencuri kok. Ini barang sendiri, tanah sendiri, mereka jual, dapat uang punya sendiri, jadi bukan mencuri, bukan harta orang lain. Saudara, yang menjadi masalah adalah Petrus berkata kepada mereka di ayat ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Jadi mereka berbohong kepada Roh Kudus, mendustai Roh Kudus. Mereka sudah berjanji, sendiri mereka batalin, tapi dengan cara bohong. Seakan-akan mereka memberikan semuanya, tapi sebenarnya separuh. Itu yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mereka menahan sebagian penjualan tanah itu. Padahal tadi saya katakan mereka sudah menikmati semuanya. Sekarang waktu giliran mereka menjadi ragu. Saudara, ini sering dialami oleh anak-anak Tuhan. Begitu dapat pekerjaan, dia katakan dia memberikan perpuluhan. Karena waktu itu gajinya masih sedikit. Dia serahkan perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Gaji mulai naik, mulai banyak. Perpuluhan juga banyak. Mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Mulai merasa keberatan menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, untung Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah keberatan menuangkan berkat-Nya untuk kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan itu tanda kutip jahat, dia lihat anakku, orang-orang yang aku cinta kepadaku, hitung-hitungan kepadaku, aku juga mau hitung-hitungan kepada mereka lah. Tapi enggak, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan kepada kita. Nah saudara, Ananias ini dan Safira, suami istri, sedang menghitung-hitung. Mereka rasa keberatan kalau diserahkan semuanya. Terlalu banyak bagi mereka tentunya. Itu sebab mereka mau tahan separuh. Dan celakanya mereka berdusta. Mereka membohongi Roh Kudus. Dan Pak Petrus katakan, selama engkau tidak jual, itu tanah juga punyamu. Kalau kamu sudah jual dapat uang, itu juga punyamu. Tapi yang menjadi masalah, mengapa engkau membohongi? Saudara, manusia itu tidak tahu. Tapi Petrus itu dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Dia mengetahui apa isi hati daripada Ananias dan Safira. Alkitab mencatat di dalam ayat yang keempat bagian terakhir, engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Dan sangat tragis saudara. Dan kita berdoa supaya peristiwa ini jangan pernah terjadi lagi. Ayat kelima mencatat, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Saat itu juga saudara, nyawanya putus. Sungguh mengerikan bukan?
Mengapa saudara? Karena dosanya begitu besar, dia berbohong kepada Roh Kudus, mendustai Roh Kudus. Itu pembohongan yang sangat besar. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan kan baik sekali ya. Sesekali saya lakukan ini gak apa-apalah. Saya ulangi lagi gak apa-apalah. Tapi saudara, Tuhan itu sedang sabar. Sedang memberi kesempatan buat kita. Jadi kita perlu hati-hati juga dalam bertindak. Dalam menghadapi janji kepada Tuhan juga. Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala kita juga seperti Ananias bukan? Kita janji pada Tuhan, Tuhan masuk tahun 2022 aku akan setia kepadamu. Aku akan rajin, aku akan mendukung pekerjaan Tuhan, aku akan jadi lebih baik, aku akan tinggalkan perbuatan-perbuatanku yang tidak berkenan. Aku akan ini, akan itu, janji kita banyak sekali. Itu disebut dengan resolusi tahun baru. Tetapi saudara, lewat daripada itu, janji tinggal janji. Sudah dilupakan dan tidak menepatinya. Kita lupa bahwa kita datang ke hadapan Tuhan, kita berlutut, kita sedang berdoa kepada Tuhan, kita sedang berjanji kepada Tuhan. Kita lupa, kita bukan janji kepada manusia, kita bukan janji kepada pendeta. Boleh saja kalau janji pada pendeta di cancel gak apa-apa. Janji pada teman mungkin sering kita cancel gak apa-apa. Sering tidak tepati mungkin masih oke. Paling kalau sampai sakit hati kehilangan teman. Tapi janji kepada Tuhan kita cancel pula saudara. Ini merupakan satu kesalahan yang besar bagi kita. Itu sebabnya saudara, dalam perjalanan hidup kita perlu mohon pengampunan pada Tuhan setiap saat. Sebentar lagi kita masuk bulan Juli. Itu berarti kita sudah lewati setengah tahun 2022. Cepat sekali waktunya saudara. Awalnya kita bilang, ini baru mulai COVID 1 bulan. Sekarang dilewati terus menerus. Sudah lewati 1 tahun, lewati 2 tahun, mau masuk berapa tahun. Cepat sekali waktu berlalu. Dan itu kita biarkan hidup kita itu tetap saja seperti yang dulu. Saudara yang saya kasih Tuhan, Ananias tidak diberikan kesempatan. Hari itu juga nyawanya dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sangat mengerikan. Jadi artinya apa saudara? Artinya kalau kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Dia, kita perlu mengubah hidup kita. Bersyukur sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi dalam perjalanan waktu saya jemput Ibu Lian An ada diceritakan bahwasanya dia bersyukur Tuhan memberikan mereka berkat umur, lindungi mereka, Om 90, Tante 80 sekian. Karena ada berita bulan-bulan kemarin seorang anak umur 23 mau masuk ambil master di luar negeri, tiba-tiba terpeleset jatuh ke sungai mengalir, dipanggil. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kesempatan kalau diberikan buat kita, maka kita perlu menghargai dengan sebaik-baiknya. Ayat ke-7 mencatat demikian. Kira-kira 3 jam kemudian, rupanya waktu Safira itu, waktu Ananias itu bertemu dengan Petrus, istrinya tidak tahu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Dia gak tahu. Masalahnya apa? Dulu belum aja WhatsApp. Gak ada yang WA ke dia. Gak ada WhatsApp grup juga. Oh suamimu sudah meninggal. Gak ada yang bilang begitu. Gak ada yang telepon dia. Cepat kembali. Gak ada. Jadi dia gak tahu apa-apa. Lalu waktu dia datang. Dia gak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya. Katakan kepadaku dengan harga sekiankah tanah ini.
tanah itu kamu jual? Jujur. Jawab perempuan itu, betul. Betul sekian. Saudara, kata Petrus kepadanya, mengapa kamu berdua sepakat mencobai Tuhan? Lihat, itu orang baru saja mengusung mayat suamimu. Lalu rebalah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Oh saudara, sangat mengerikan sekali saudara. Ketika kita mendengar, kita membaca peristiwa ini saudara. Ini peristiwa yang terjadi pada zaman itu saudara. Bagaimana orang yang kelihatannya mengasihi Tuhan. Mereka sudah berjanji, berkomitmen, mau setia kepada Tuhan. Tapi ada hal yang mereka lakukan yang sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Mendustai Roh Kudus, kelihatannya Tuhan begitu kejam. Kelihatannya kok Tuhan bertindaknya semena-mena terhadap orang tersebut. Tapi saudara, kita perlu ingat bahwa mendustai Roh Kudus itu sangat-sangat menyakitkan tentunya. Dan merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang besar sekali. Maka rebalah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman yang dialami sepasang suami istri Ananias dan Safira ini? Hari ini bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan, saudara? Mungkin kita gak pernah sampai berjanji, Tuhan aku mau jual rumahku, lalu uangnya aku akan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin kita gak sampai bertekad sampai demikian. Tapi kita dulu barangkali pernah berjanji. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita pernah berjanji pada Tuhan mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjanji pada Tuhan, kita belum melakukan itu berarti kita sedang berhutang atas janji itu. Karena janji Tuhan kepada kita tidak pernah tidak ditepati. Dan seringkali kita tidak menepati apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Mari kita coba evaluasi hidup kita. Apa yang kita bisa janji? Apa yang sudah pernah kita janji kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Saudara, kalau Tuhan Allah sudah berjanji, Dia mengirim anaknya yang tunggal untuk kita, satu-satunya mati untuk kita, menggantikan kita. Yesus berjanji mengirimkan Roh Kudus, memberikan kekuatan pada kita. Dan Dia akan kembali, itu Dia janjikan buat kita sekalian. Dan Dia akan tepati janji tersebut. Bagaimana dengan janji kita? Selama kita masih hidup, Tuhan masih beri kesempatan. Ketika kesempatan itu masih ada, apa yang perlu kita lakukan? Saudara, masing-masing kita berbeda. Kadang-kadang saya waktu duduk merenungkan, oh Tuhan kok cepat sekali berlalu waktu yang Tuhan berikan kepadaku. Saya masih pengen seperti umur 20 ya. Gak tahu saudara pengen seperti itu juga gitu ya. Waktu Tuhan begitu cepat. Ketika duduk merenungkan masih ingat masa kanak-kanak. Tapi lewat begitu cepat. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan? Tuhan begitu mengasihi kita. Apa yang kita lakukan untuk mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan? Saudara, seringkali kita lebih mengasihi diri kita sendiri daripada mengasihi Tuhan. Kita lebih mencintai diri kita. Untuk bersenang-senang dengan teman, kita mungkin utamakan. Ketika datang untuk bersekutu dengan Tuhan, mungkin kita nomor 2-kan. Sehingga tidak heran kalau kita bertanya kepada teman-teman, waktu teman-teman, kenapa kok minggu yang lalu tidak ke gereja? Ada temanku baru datang.
Saudara, kita sebagai anak Tuhan tentunya temanku datang, teman kita ya kita bawa ke gereja mestinya ya. Kalau kita pergi jalan-jalan juga demikian, saudara. Saya waktu sejak kecil sudah diajarkan, kalau engkau mau berangkat pergi piknik, atau pergi bertamasya, atau pergi kemana saja, kopermu sudah isi dengan pakaian, baju, tidak lupa dompet, dan sebagainya. Kalau bawa kamera, HP sekarang, jangan lupa bawa juga Alkitab. Mengapa? Karena kalau kita melewati hari Minggu, kita juga mau beribadah kepada Tuhan. Waktu kita ke Singapura misalnya, kita harus cek di Singapura hotel kita itu atau tempat tinggal kita dekat dengan gereja enggak, sehingga Minggu pagi-pagi saya bisa ke gereja terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan yang lain. Pernahkah kita sampai lakukan seperti juga? Ini hal yang sangat sepele, saudara, yang sangat mungkin remeh sekali. Tapi ini membuat kita belajar supaya tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kita bersenang-senang, kita bisa berpesta pora, tapi kita tetap ingat akan gereja Tuhan, akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Ananias dan Safira membuat dunia kaget, membuat dunia ketakutan. Ayat 11 mencatat, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Jadi zaman dahulu saja sudah kaget, sudah penuh dengan ketakutan. Saudara, jangan pernah kita mendustai Tuhan. Jangan pernah kita cancel akan janji kita kepada Dia. Karena Dia tahu hati kita yang paling dalam. Saya sering berdoa, Tuhan ampuni kalau ada janji-janji yang pernah aku lakukan buat Tuhan, yang belum pernah ku tepati, yang mungkin juga sudah ku lupa. Yang menjadi masalah adalah Tuhan Allah tidak pernah lupa. Kita bisa lupa. Walaupun umur sekarang bisa lupa, kadang taruh HP, taruh kunci di mana atau taruh dompet di mana bisa. Kadang sudah sampai di supermarket, dompetnya nggak bawa. Jadi nggak bisa beli, sudah ambil barang semua, dompet ketinggalan. Kunci utamanya dompet ketinggalan. Saya pernah ada satu kali meeting bersama teman-teman gereja, pendeta-pendeta ini di San Leandro. Saya sudah nyetir ke sana. Sampai di sana, bensin yang ada di mobil itu sudah minim sekali. Nggak taunya waktu berangkat, saya juga nggak isi. Pikiranku adalah nanti kalau di sana mungkin di kota San Leandro lebih murah. Pikirannya itu udah lama gitu. Jadi pikirannya isi di sana. Sampai di sana, saya ingat bensinnya. Tapi saya periksa-periksa, dompetku gak ada. Gitu. Celaka ini. Nanti mau pulang. Pertama perlu bensin. Kedua, HP-nya juga ketinggalan. Ketiga, apalagi? Lewati Bebris dulu harus bayar. Jadi semuanya perlu bayar punya. Terpaksa saya pinjam uang. Pinjam uang, saudara, sama seorang hamba Tuhan. $20 untuk isi bensin, $10. Sisanya untuk bayar Bebris. Itu untung tidak diincar polisi. Kalau diincar polisi, SIM-nya juga gak ada. Bisa ditangkap, saudara. Sering lupa, saudara. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, jangan itu benar-benar lupa, tapi jangan pula kita pura-pura lupa. Ini pura-pura lupa ini yang Tuhan mau cek. Kita ingat, tapi kita tidak mau. Seringkali untuk mempraktekkan firman Tuhan, kita memakai konsep pura-pura lupa. Tuhan mengajarkan ini, aku tahu kok. Aku pernah mendengar, aku pernah belajar kok ini, tapi aku gak mau lakukan, pura-pura lupa.
Saya akan tutup dengan sebuah contoh. Seorang anak, mamanya sedang goreng makanan, masak makanan, perlu minyak goreng. Dia minta anaknya itu untuk beli di pasar. Anaknya diam saja, gak menyaut karena sedang main game. Mamanya panggil lagi, anakku tolong belikan minyak dong, ini nanti sebentar lagi saya sudah masak. Anaknya tetap diam. Mamanya mulai marah. Cepat belikan, saya sudah dengar Ma, saya sudah dengar. Tapi tidak bergerak. Mamanya bilang lagi, cepat nih kalau enggak nanti siang kalian tidak makan loh. Ma, saya sudah mendengar, Mama sudah bilang berkali-kali, saya sudah mencatat juga Ma, saya sudah menghafal apa yang Mama katakan. Tapi dia tetap tidak bergerak, gamenya belum selesai rupanya. Tetap main game. Sampai mamanya marah, dia bilang, Ma, saya sudah dengar, saya sudah mencatat, saya sudah menghafal. Tapi sekali lagi dia tidak menggerak, maka minyak gorengnya gak bisa dibeli. Kita berkali-kali mendengarkan firman Tuhan, bukan? Bagi yang sudah datang ke gereja puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun kita dengarkan firman Tuhan, sudah menghafal, sudah mencatat, catatan kita sudah penuh, kita sudah menghafal ayat Alkitab banyak. Pendeta kalau belum khotbah sudah tahu ceritanya, pasti mau ngomong ini dan itu, sudah lebih pintar dari pendeta mungkin yang mau khotbah. Tetapi kuncinya adalah apakah engkau dan saya sudah melakukan apa yang dipesan oleh Tuhan? Kita pura-pura lupa, pura-pura gak tahu. Tapi Tuhan inginkan pada kita, apa yang Dia sampaikan, kita tidak boleh lupa. Janjinya pasti, harus selalu ingat. Karena ada konsekuensi ketika kita lupa. Ada konsekuensi ketika kita pura-pura lupa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami belajar dari tokoh Ananias dan Safira. Misteri kehidupannya sangat tragis. Mereka berdua sepakat, sehati, sepikir, mau mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi mereka juga sehati, sepikir, sepakat mendustai Roh Kudus. Oh Tuhan, kami tidak mau peristiwa seperti ini terjadi lagi saat ini Tuhan. Kami tidak mau peristiwa seperti ini terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dari kesalahan-kesalahan orang-orang terdahulu. Ajarkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau selama ini Tuhan masih beri kesempatan buat kami untuk bertobat dan bertobat senantiasa. Untuk datang kepadamu senantiasa. Tuhan, biarlah kami boleh belajar, memperbaharui hidup kami, belajar berubah menjadi lebih baik hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Susan. Terima kasih kepada Pendeta Saul yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita, yang telah memberikan penyegaran rohani kepada kita sekali lagi. Puji Tuhan saudara sekalian, saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian nomor 326. Persembahan dijalankan oleh saudara Teddy ya, pada ayat kedua nyanyian. Nomor 326. Jadikan aku saluran berkat. Jikalau kita sudah tidak ada lagi orang tua yang telah mengingatkan kita dan menasihati kita. Kita yang sudah tua, yang sudah tidak ada orang tua lagi. Kita kadang-kadang melakukan segala sesuatu tanpa ada pengawasan lagi. Tetapi kita ada pengawasan daripada hamba-hamba Tuhan, daripada firman Tuhan, daripada Tuhan sendiri dan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita akan kembali selalu ke jalan yang benar.
Kita menyanyikan lagu 326, Make Me a Blessing. Jadikan aku saluran berkat. Tuhan yang membuat miracle, Tuhan membuat mujizat kepada setiap kita. Biarlah kita juga memandang kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain. 326 kita menyanyikan lagu tersebut. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Kedua, beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran kasih Yesus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Jadikan aku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Doa persembahan saya persilakan kembali untuk saudara Teddy untuk doa persembahan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita, kesehatan kita, perjalanan hidup kita, keselamatan kita, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali, kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayamu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Sampai ketemu minggu depan, silakan saudara menuju ke ruang kafetarium.